Bab 791, Kekuatan Pedang Roh Kelas Kerajaan Semu. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Karena tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa, Thousand Illusions, juga berarti bahwa dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk melawan para jenius muda lainnya di Illusory Purgatory yang tidak diketahui ini. Ketika mengandalkan keterampilan jiwa, Thousand Illusion, Duan Lingtian tidak takut pada salah satu jenius muda dari 10 dinasti. Tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya sekarang. Belum lagi dia tidak tahu kemampuan sebagian besar jenius muda dari 10 dinasti. Hanya kultivasi putra mahkota dinasti Darming, Lu Yong, yang diungkapkan sebelumnya telah menyebabkan dia sangat terkejut. Tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Duan Lingtian awalnya berpikir bahwa dengan kultivasinya di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, itu sudah cukup untuk menjadi peringkat teratas di antara para jenius muda dari 10 dinasti, tetapi dia tidak berani berpikir seperti ini lagi setelah dia menyaksikan kultivasi Lu Yong. Selalu ada gunung di balik gunung, surga di balik surga. Mungkin di dinasti lain, ada ahli muda yang memiliki kultivasi di tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void seperti Lu Yong, atau bahkan ahli muda tahap interpretasi Void tingkat keempat. Masalah yang mendesak saat ini adalah pertama-tama membunuh para jenius muda dari 10 dinasti yang memiliki kekuatan yang relatif lebih lemah. Selama 44 dari 94 orang terbunuh, saya dapat dengan lancar melewati putaran pertama seleksi dan maju dengan sukses. Tatapan Duan Lingtian melintas, dan dia tidak terus memikirkannya. Angin puyuh. Selanjutnya, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai yang merobek langit dan menuju ke kejauhan untuk mencari mangsanya. Aku ingin tahu di mana Tian Wu, kakak Zhang, dan Su Li. Aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah di penyucian ilusi yang tidak diketahui ini, dan aku hanya bisa berharap untuk bertemu dengan mereka sesegera mungkin. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, jika aku bisa bertemu dengan si Sang itu, maka aku harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Setelah itu, aku akan menggunakan tablet segel iblis untuk sepenuhnya memusnahkan jiwa yang tidak lengkap yang tampaknya milik ahli tahap kaisar bela diri di tubuhnya. Dalam perjalanan, mata Duan Lingtian berkedip dengan cahaya dingin ketika dia memikirkan si Sang. Meskipun tablet Devil Cell mampu untuk sementara menekan jiwa yang tidak lengkap yang tampaknya milik ahli tahap kaisar bela diri di tubuh si Sang, siapa yang tahu jika si Sang akan memperoleh beberapa manfaat karena ahli tahap kaisar bela diri itu. Sejauh yang dia ketahui, jika Zisang tersingkir, maka Zisang cepat atau lambat akan menjadi bencana besar, karena situasi antara dia dan Zisang telah lama menjadi situasi yang tidak akan berakhir tanpa kematian salah satu pihak. Zisang, aku hanya berharap keberuntunganmu tidak sebaik itu, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak khawatir tentang hal lain, dan dia hanya khawatir bahwa dia tidak akan dapat bertemu Zisang. Setelah terbang selama beberapa waktu, Duan Lingtian melambat karena dia memperhatikan bahwa gelombang suara ledakan udara terdengar dari jauh di kejauhan. Jelas, seseorang sedang bertarung. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa orang-orang telah bertemu satu sama lain dan mulai berkelahi. Seketika, Duan Lingtian mempertahankan profil rendah saat dia bergerak untuk menyembunyikan dirinya di balik tebing yang jauh, dan kemudian dia diam-diam menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan. Dua pemuda sedang bertarung satu sama lain, dan mereka berimbang. Ketika dia melihat siluet naga bertanduk kuno yang muncul di langit ketika mereka berdua bertarung, tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk membedakan kultivasi mereka. Dua seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 9. Setelah dia mengkonfirmasi kultivasi mereka, Duan Lingtian tidak ragu lagi dan langsung meninggalkan jurang untuk berubah menjadi seorang gadis yang tiba di dekat medan perang dalam waktu singkat. Duan Lingtian tidak memiliki kesan tentang dua pemuda yang sedang berperang, tetapi dia bisa yakin bahwa mereka bukan anggota dinasti Darhan, dinasti Darming, dan dinasti Darchu. Duan Lingtian mengenal semua orang dari dinasti Darhan, sedangkan, karena Zhao Weiyi, dia dengan hati-hati melihat semua anggota dinasti Darming, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang mereka. Adapun anggota dinasti Darchu, karena para pemuda yang berkonflik dengannya dan Zhang Shouyong di restoran di luar benteng Skywolf hari itu, dia juga memperhatikan mereka dengan cermat dan mengingat penampilan mereka. Setelah Duan Lingtian muncul, dia tidak menyerang secara langsung, tetapi berdiri diam di samping saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tatapan tenang.
Kedua pemuda yang tenggelam dalam pertempuran itu bertarung lebih lama sebelum secara berturut-turut menyadari sesuatu telah berubah. Ketika mereka melihat seseorang berdiri di dekatnya dari sudut mata mereka, keduanya muram dan terbelah dengan persetujuan diam-diam, dan kemudian mereka mundur untuk berdiri di kejauhan sebelum buru-buru menarik pil obat penyembuhan pada saat yang sama dan memakannya. Setelah mereka mengkonsumsi pil obat dan sedikit menyerap kekuatan obatnya, mereka berdua melihat pada saat yang sama ke arah orang yang tiba-tiba berdiri di dekatnya. Dengan satu pandangan, murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Duan Lingtian, pemuda berpakaian ungu di depan mereka tidak asing bagi mereka, dan dia bahkan bisa dikatakan sangat akrab dengan mereka. 2 hari yang lalu, mereka dengan jelas melihat wakil Master Benteng Skywolf Fort, Feng Wei, dan Patriark Klan Dongguo, Dongguo Lei, datang mencari Duan Lingtian. Selain itu, mereka telah memperhatikan Duan Lingtian sebelum mereka memasuki api penyucian ilusi, dan mereka tahu bahwa Duan Lingtian adalah seorang ahli muda dari dinasti Darhan dan baru berusia 28 tahun sekarang. Meskipun Duan Lingtian masih muda dan mereka belum menyaksikan kemampuan Duan Lingtian, namun entah bagaimana, jejak teror muncul di hati mereka tanpa alasan atau sajak. Ayo bergabung dan bunuh dia dulu sebelum melanjutkan pertempuran kita. Bagaimana? Tiba-tiba, salah satu pemuda bertanya kepada pemuda lainnya, dan dia ingin bergabung dan berurusan dengan Duan Lingtian. Baik, orang lain tidak menolak dan setuju dengan tegas. Tekanan yang diberikan Duan Lingtian kepadanya jauh lebih besar daripada lawannya, dan itu menyebabkan dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kamu ambil kiri, aku ambil kanan, kita bersama-sama akan melancarkan serangan menjepitnya. Pemuda yang mengajukan saran untuk bergabung berkomunikasi dengan pemuda lainnya melalui transmisi suara sebelum langsung menerkam ke sisi kiri Duan Lingtian dengan tujuan menyerang dari sana. Pemuda lainnya tidak berani bermalas-malasan dan sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir yang langsung melesat ke arah kanan Duan Lingtian. Desir, oh, yang satu menggunakan pedang, yang lain pedang, dan mereka menyerang Duan Lingtian dari kedua sisi. Lampu pedang Origin Energi dan lampu pedang mengamuk dan berisi konsep pedang yang ganas dan tajam saat mereka tiba di depan Duan Lingtian seperti bayangan. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian memiliki ekspresi riang ketika menghadapi dua pemuda yang bergabung, dan dia tampak seolah-olah ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya, menyebabkan dia memiliki bantalan dari seorang ahli. Hanya setelah kedua orang itu tiba dari kiri dan kanan, dan cahaya pedang mereka yang menyilaukan dan pedang yang ganas dengan ringan mendekat di kedua sisi, energi asal yang besar menyembur keluar dari tubuh Duan Lingtian. Bang! Energi asal yang menakutkan bersiul dari tubuh Duan Lingtian dan tampaknya telah berubah menjadi bola api putih susu yang melesat ke langit. Pada saat yang sama, api putih susu bergetar sebelum berubah menjadi gelombang sayap kuat material yang melilit tubuh Duan Lingtian saat mereka melintas seolah-olah mereka telah berubah menjadi lapisan penghalang pertahanan. Dentang, 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 dentang. Cahaya pedang yang menyilaukan dan cahaya pedang yang ganas tiba seperti bayangan dan turun ke sayap kuat material yang mengelilingi dan melintas di sekitar tubuh Duan Lingtian sebelum dimusnahkan secara berurutan. Angin kencang di sekitar tubuh Duan Lingtian seperti dinding yang tak tertembus di depan cahaya pedang dan cahaya pedang. Kekuatan cahaya pedang dan cahaya pedang sama sekali tidak pada tingkat yang sama jika dibandingkan dengan kekuatan yang terkandung di dalam dinding ini, dan itu hanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Setelah serangan mereka tidak menghasilkan apa-apa, kedua pemuda itu tidak melanjutkan serangan, dan mereka malah berdiri di dekat sisi Duan Lingtian dengan ekspresi yang memucat. Materialisasi konsep, keduanya berseru kaget pada saat bersamaan. Perwujudan konsep adalah simbol dari tahap interpretasi Void. Meskipun pemandangan serupa bisa muncul ketika konsep inisiasi Void dipahami hingga batasnya, ada perbedaan. Mereka sangat yakin bahwa konsep angin yang digunakan Duan Lingtian sekarang adalah konsep interpretasi Void. Selanjutnya, mereka tampak seolah-olah telah mendiskusikannya sebelumnya saat mereka mengangkat kepala untuk melihat langit di atas Duan Lingtian secara bersamaan, dan mereka tampak seperti ingin mengkonfirmasi sesuatu. Energi langit dan bumi bergolak di langit di atas Duan Lingtian sebelum berubah menjadi fenomena material langit dan bumi. Banyak siluet naga bertanduk kuno melingkari, dan jumlah mereka sangat banyak sehingga membuat kedua pemuda itu ketakutan, sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat pasi saat tubuh mereka mulai gemetar. Surga, apa yang telah saya lihat? 50 siluet naga bertanduk kuno.
Ini hanya fenomena langit dan bumi yang terbentuk setelah dia hanya menggunakan energi asal dan satu jenis konsep. Tahap interpretasi Void tingkat kedua, konsep angin menengah tingkat pertama, kekuatan Duan Lingtian sebenarnya sangat kuat. Ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian yang baru berusia 28 tahun akan benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa yang jauh melampaui mereka. Dengan kekuatan Duan Lingtian akan dapat membunuh mereka dengan sangat mudah. Sekarang, seharusnya giliranku. Duan Lingtian memandang dua pemuda yang bersama-sama menyerangnya dan menyeringai, dan dengan mengangkat tangannya, pedang yang memancarkan aura menakutkan muncul di tangannya. Pedang ini, begitu pedang di tangan Duan Lingtian muncul, itu menyebabkan jantung kedua pemuda itu berdebar, dan aura yang samar-samar terungkap dari pedang ini menyebabkan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak ketakutan. Suara mendesing. Setelah energi asal Duan Lingtian menyatu dengan pedang di tangannya dan 30 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul dari udara tipis di langit di atas Duan Lingtian, itu menyebabkan murid mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyempit. Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua, dan ketika seluruh energi asalnya meledak, itu akan sebanding dengan kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Namun sekarang, hanya pedang ini yang memungkinkan energi asalnya mendapatkan amplifikasi dari 30 naga bertanduk kuno. Bukankah ini amplifikasi 100%? Bahkan jika itu adalah pedang legenda roh kelas 1, tampaknya hanya memberikan amplifikasi sekitar 88%, kan? Tepat ketika keduanya merasa sangat tidak percaya, Duan Lingtian menyerang. Kilatan cahaya 9 naga. Segera setelah pedangnya menyerang, dia menggunakan konsep pedangnya untuk mengeksekusi keterampilan bela diri ofensif tingkat surgawi tingkat tinggi, Radiant Flash 9 naga, yang baru saja dia kuasai belum lama ini. Dua naga surgawi material bersiul dan berisi kekuatan 81 naga bertanduk kuno, dan mata mereka bersinar saat 4 kilatan menyilaukan langsung terbang keluar. Sebelum keduanya bisa bereaksi, 4 kilatan telah menembus di antara alis dan tenggorokan mereka, menyebabkan energi asal mereka langsung padam. Pada saat berikutnya, dua mayat jatuh ke tanah. Suara mendesing. Duan Lingtian mengejar dan melepaskan cincin tata ruang mereka dari tangan mereka sebelum mengambilnya. Pada saat yang sama, dia melihat pedang sepanjang 3 kaki di tangannya saat senyum cemerlang menutupi wajahnya. Pedang roh kuasa Royal Great Spirit Sword ini meningkatkan kekuatan hingga 100%, saat itu ketika aku menyerang benar-benar memuaskan. Pedang roh kelas kerajaan semu adalah pedang yang dia peroleh dari harta karun Raja Pedang hari itu. Pedang itu disempurnakan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dan telah melewati beberapa tangan sebelum jatuh ke tangan Duan Lingtian, dan dapat dikatakan bahwa dia memang memiliki nasib yang sangat aneh dengan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di masa hidupnya. Tentu saja, nasib ini adalah sesuatu yang pasti tidak diinginkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali jika dia masih hidup. Bab 792, Hati yang Kuat. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Aku ingin tahu apa hasil dari pertempuran orang lain, 2 orang telah meninggal di sini, jadi ada 42 orang lagi yang tersisa. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia terbang ke kejauhan dan terus mencari target berikutnya. Tentu saja, dia tetap low profile dan berhati-hati sepanjang jalan. Dia jarang mengambil inisiatif untuk menyerang dan sebagian besar menyembunyikan dirinya di sisi orang lain, dan dia hanya bergerak setelah dia menyadari bahwa orang lain bukanlah ancaman baginya. Sepanjang perjalanan berikutnya, 3 pemuda lainnya tewas di tangan Duan Lingtian. Di antara mereka adalah anggota dinasti Darming yang pernah menyerangnya di lantai 9 Pavilion Icheflem di dinasti Darming, dan orang itu bisa dikatakan sebagai kenalan lama dia. Desir, dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian mengeksekusi Radiant Flash 9 naga, menyebabkan 4 lubang berdarah yang ditembus oleh kilat muncul pada pemuda lain sebelum dia binasa. Kehidupan manusia benar-benar rendah seperti rumput liar di dunia ini. Setelah dia menyingkirkan cincin tata ruang lawannya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tentu saja, Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia menemukan keberadaan yang lebih kuat darinya sekarang, maka hidupnya akan sama rendahnya seperti sehelai rumput dan tidak ada gunanya disebut-sebut. Justru karena inilah setiap kali Duan Lingtian menyerang dan membunuh seseorang, sedikit ketakutan akan muncul di hatinya. Hanya dengan berdiri di puncak pekerjaan ini dan melampaui semua orang,
saya tidak perlu khawatir bahwa seseorang akan menginjak-injak saya di bawah kaki mereka atau mengambil hidup saya menjadi rendah seperti rumput liar. Ketika dia memikirkan sampai di sini, hati Duan Lingtian yang kuat menjadi lebih kuat, dan tatapannya yang menatap ke kejauhan menjadi lebih ganas. Dia ingin menjadi orang yang kuat. Salah satu yang berdiri di atas semua orang dan berdiri di puncak sambil melihat ke bawah ke segudang makhluk di dunia. Ini adalah aspirasi terbesarnya, dan dia tidak akan menyesal bahkan sampai kematiannya. Sepanjang jalan, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap api penyucian ilusi ini juga. Itu adalah tempat yang sepenuhnya dibangun dari formasi prasasti, dan segala sesuatu di dalamnya adalah ilusi. Tentu saja, bagi orang-orang yang berada dalam formasi prasasti, semuanya tidak berbeda dengan hal-hal nyata. Sampai sekarang, ada total 5 jenius muda dari berbagai dinasti yang telah mati di tangannya, sedangkan, setelah mayat para pemuda ini jatuh ke tanah, mereka semua anehnya akan menghilang. Duan Lingtian tahu bahwa mayat-mayat itu tidak menghilang, tetapi malah meninggalkan api penyucian ilusi dan muncul di luar formasi prasasti dari alam ilusi ini. Seperti yang Duan Lingtian pikirkan, setelah setiap periode waktu yang singkat, akan ada mayat yang akan terbang keluar dari formasi prasasti yang tampak seperti bola kabut dan awan yang telah berkumpul bersama, dan kemudian mayat itu akan berjatuhan, arena pertempuran. Setiap kali mayat muncul, itu menyebabkan wajah perwakilan dari berbagai dinasti tenggelam. Sampai sekarang, setiap dinasti memiliki korban, dan satu-satunya perbedaan adalah jumlahnya. Mayat di arena pertempuran ditumpuk di 10 tempat berbeda, dan di antara mereka, mayat dinasti Darhan adalah yang paling sedikit, karena hanya ada 1 mayat. Orang yang telah meninggal adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 yang telah memasuki 10 besar karena keberuntungan selama kompetisi bela diri dinasti pada hari itu. Tapi sayangnya, meskipun dia telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dia meninggal jauh dari rumah. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat setelah 1 tahun, itu hanya meningkat ke tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void, dan dia adalah eksistensi di bagian bawah di antara kelompok jenius muda dari 10 dinasti. Ini juga menyebabkan dia terikat pada nasib menjadi mangsa di putaran pertama seleksi hidup dan mati di ilusori purgatori. Begitu mangsa tidak menyembunyikan dirinya dengan baik, dia pasti akan diburu dan dibunuh. Dinasti mana yang ada di sana? Di langit di atas arena pertempuran, wakil master benteng dari benteng Skywolf, Ning Ken, melihat mayat yang tergeletak sendirian di sisi arena pertempuran. Wakil Fourth Master, itu anggota dinasti Darhan. Seorang tetua benteng Skywolf berbicara dengan hormat. Darhan dinasti, dinasti Duan Lingtian dari. Mata Ning Ken berbinar saat mendengar ini. Ya, penatua itu mengangguk. Hingga saat ini, sudah ada 23 orang yang meninggal, hanya diperlukan 21 orang lagi sebelum orang yang tersisa dapat melewati seleksi putaran pertama. Ning Ken melihat mayat-mayat yang dibagi menjadi 10 area dan berkata perlahan, jika Duan Lingtian benar-benar mampu melewati seleksi putaran pertama ini, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk melewatinya. Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pribadi saya. Meskipun suara Ning Ken tidak keras, namun itu masuk ke telinga semua orang yang hadir. Tapi selain perwakilan dari dinasti Darhan, yang lain tampaknya sedikit linglung, dan mereka tidak terus iri atau iri pada Duan Lingtian. Karena kematian berturut-turut dari para jenius muda dari dinasti mereka, perwakilan dari 9 dinasti lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dan sama sekali tidak memiliki mood untuk peduli tentang hal lain. Huff, sebuah dengusan dingin terdengar, dan pedang 13 melirik Ning Ken dengan jijik. Ning Ken, wajahmu benar-benar berkulit tebal, aku akan mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil Duan Lingtian sebagai muridmu. Pedang 13, apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak, itu terserah Anda. Ning Ken menolak untuk menunjukkan kelemahan dan menatap mata pedang 13. Sejauh yang dia ketahui, jika seseorang yang dihormati seperti dia, wakil kepala benteng Skywolf, ingin mengambil seorang pemuda dari dinasti kecil sebagai murid pribadinya, maka bukankah pemuda itu akan sangat bersemangat saat dia berlutut turun dan bersujud di hadapannya? Kita lihat saja nanti. SWOT 13 berbicara dengan acuh tak acuh, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Paman bela diri. Tepat pada saat ini, Feng Wei yang berdiri di samping Ning Ken sepertinya memikirkan sesuatu,
dan dia mengerutkan kening sebelum mengirim transmisi suara ke Ning Ken. Ada sesuatu yang saya lupa untuk memberitahu Anda, Duan Lingtian tampaknya menjadi teman baik murid pedang 13 ini. 2 hari yang lalu, selanjutnya, Feng Wei berbicara tentang masalah tentang dia dan Patriark Klan Dongguo Lei, akan mencari Duan Lingtian, termasuk masalah tentang dia yang ingin mengizinkan Dongguo Lei mengambil Duan Lingtian, jauh namun pedang 13 telah menonjol untuk melindungi Duan Lingtian. Apa? Kata-kata Feng Wei menyebabkan ekspresi Ning Ken menjadi muram. Jika bukan karena Feng Wei yang membicarakannya sekarang, dia akan sama sekali tidak menyadari kejadian ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benteng Skywolf mereka telah memberi Duan Lingtian kesan yang buruk sebelum ini. Sementara itu, dia akhirnya menyadari mengapa pedang 13 begitu percaya diri sehingga Duan Lingtian tidak mau menjadi muridnya. Jadi ternyata semua ini ada sebab dan akibatnya. Kamu kemungkinan besar telah menyingkirkan seniman bela diri jenius yang langka demi Dongguo Lei kecil. Mata Ning Ken mengandung jejak kemarahan saat dia melihat Feng Wei. Feng Wei tidak setuju atau tidak setuju. Marsial Paman, mungkin bakat alami Duan Lingtian tidak buruk, tapi dengan usianya, saya kira tidak mungkin baginya untuk memiliki prestasi besar. Terlebih lagi, begitu dia memasuki tempat itu, dia pasti akan jatuh ke nasib menjadi meriam, makanan ternak. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Jadi, bahkan jika kamu tidak dapat menganggapnya sebagai murid pribadimu, Paman bela diri tidak perlu merasa menyesal tentang hal itu, kata Feng Wei. Itu tergantung pada situasi saat itu, jika aku menyerah seperti ini, itu malah akan menyebabkan pedang 13 memandang rendahku. Adapun Duan Lingtian, jika dia benar-benar tidak masuk akal, maka dia pasti akan binasa. Saat Ning Ken selesai berbicara melalui transmisi suara, cahaya dingin melintas di matanya. Astaga, tiba-tiba, mayat lain muncul dari formasi prasasti dan jatuh dari tanah sebelum menabrak tanah dengan keras. Kamu Xiao, murid Kaisar Dinasti Darhan mengerut. Meskipun dia tidak terkejut bahwa jenius muda kedua dari dinasti Darhan akan terbunuh, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang kedua adalah Ye Xiao. Ye Xiao adalah orang yang berada di peringkat 10 besar dalam kompetisi bela diri dinasti. Bagaimanapun juga, dalam hal kultivasi, dia tampaknya bahkan berada di atas putra Kaisar, Bai He. Saat ini, Ye Xiao bahkan memiliki kultivasi di tahap interpretasi Void, namun masih mati. Tentu saja, dia pikir itu karena Ye Xiao tidak beruntung. Sejauh yang dia ketahui, Su Li, Long Yun, dan Feng Tianwu semuanya lebih lemah dari Ye Xiao. Tapi mereka bertiga belum mati, namun Ye Xiao yang mati, jadi itu pasti karena keberuntungan Ye Xiao tidak baik dan telah menemukan keberadaan yang lebih kuat dari dirinya. Jika Kaisar tahu bahwa kekuatan Su Li, Long Yun, dan Feng Tianwu tidak kalah dengan Ye Xiao sekarang, dia mungkin tidak akan berpikir seperti ini. Tianwu, Feng Wu Dao melihat formasi prasasti, dan matanya jelas mengandung sedikit kekhawatiran. Meskipun bakat dan kekuatan alami putrinya tidak buruk, tetapi dia menghadapi para ahli muda dari berbagai dinasti sekarang, dan tidak ada kekurangan keberadaan yang lebih kuat darinya di antara mereka. Begitu dia bertemu mereka, dia akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Saya harap anak itu, Lingtian, dapat bertemu dengan Tianwu sesegera mungkin. Feng Wu Dao berpikir dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, selama Duan Lingtian bertemu dengan putrinya, maka putrinya akan aman. Saat ini, di antara kelompok ahli dari generasi yang lebih tua di langit di atas arena pertempuran, hanya pedang 13, pedang 5, Ning Ken, dan Feng Wei yang disusun, sedangkan yang lainnya memiliki ekspresi khawatir. Ning Ken, pedang 13, pedang 5, dan Feng Wei memiliki murid yang berada di dalam api penyucian ilusi, dan alasan mereka bisa begitu tenang tidak diragukan lagi karena mereka dipenuhi dengan keyakinan terhadap murid-murid mereka. Meskipun api penyucian ilusi dapat dianggap berbeda dari api penyucian di alam manusia, namun tidak ada bedanya dengan api penyucian di alam manusia bagi seniman bela diri yang lebih lemah yang bertemu dengan seniman bela diri yang lebih kuat, karena akhir mereka praktis akan menjadi satu, dari kematian. 3 sosok melintas untuk mengelilingi seorang pria muda yang memiliki labu anggur yang tergantung di pinggangnya, dan salah satu pria muda berpakaian biru mencibir. Zhang Shouyong, musuh pasti akan bertemu. Kamu, ahli muda tahap interpretasi Void dari dinasti Darhan ini mungkin akan mati di sini hari ini. Itu kamu.
Orang yang dikepung adalah tepatnya Zhang Shouyong. Zhang Shouyong melirik dengan jijik pada pemuda berpakaian biru itu, dan kemudian tatapannya turun ke pemuda kurus lainnya saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia sedikit banyak takut pada jenius muda dari dinasti Darchu ini. Pada hari itu di restoran di luar benteng Skywolf, dia sudah bertemu orang ini sekali, dan pada saat itu, dia menyadari betapa menakutkannya pemuda ini, dan bahwa pemuda ini mungkin tidak kalah dengan dia dalam kultivasi. Adapun pemuda berpakaian biru, dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda itu. Zhang Shouyong, kamu pasti mati hari ini. Mari saya beritahu Anda, di antara kami bertiga, selain saya, Kakak Kong dan Kakak Xiao keduanya ada di tingkat pertama tahap interpretasi Void, terutama Kakak Kong, dia bahkan telah memahami konsep interpretasi Void tingkat kedua, jadi membunuhmu sangat mudah. Pemuda berpakaian biru itu tertawa dingin sambil menatap Zhang Shouyong. Konsep interpretasi Void tingkat 2. Zhang Shouyong menarik napas dalam-dalam, dan dia merasa intuisinya benar-benar tidak salah, pemuda kurus ini memang luar biasa. Bab 793, pada saat kritis. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jake. Bagaimana? Apakah kamu takut? Sudah terlambat. Pemuda berpakaian biru memiliki ekspresi puas meminjam kekuatan orang lain ketika dia melihat perubahan ekspresi Zhang Shouyong. Bahkan jika aku takut, itu bukan darimu. Zhang Shouyong melirik pemuda berpakaian biru dengan jijik, dan kemudian dia mengangkat labu anggur dari pinggangnya telah menuangkan anggur ke mulutnya saat dia menelan seteguk besar anggur. Ketika dia melihat Zhang Shouyong masih ingin minum anggur ketika dikelilingi oleh mereka, pemuda berpakaian biru itu tidak bisa menahan tawa dingin. Minum? Minum, kamu pasti akan minum untuk terakhir kalinya dalam hidupmu. Kamu terlalu berisik. Zhang Shouyong yang sedang minum anggur tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Tepat ketika tiga pria muda yang mengelilinginya tidak bisa membantu tetapi terkejut sesaat, dia menyerang dengan cepat. Pada saat Zhang Shouyong berteriak dengan eksplosif, dia mengangkat labu anggur yang telah dia kumpulkan kekuatannya sejak lama sebelum dengan keras menghancurkannya. Origin energi melingkari sekeliling labu anggur, dan dengan cepat menyatu dengan konsep buminya untuk mewujudkan dan menyelimuti labu anggur. Astaga, labu anggur yang memiliki lapisan, pakaian, di atasnya merobek langit dan menimbulkan gelombang ledakan yang bergema seperti petir saat melintas langsung ke arah pemuda berpakaian biru. Di langit, 64 siluet naga bertanduk kuno melesat di belakangnya. Hati-hati, ekspresi pemuda kurus dan pemuda kuat lainnya menjadi muram saat mereka berubah menjadi dua sambaran petir yang melintas langsung ke arah pemuda berpakaian biru dengan maksud untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, reaksi mereka masih terlalu lambat. Kekuatan Zhang Shouyong tidak kalah dengan mereka berdua, dan dia menyerang dalam waktu singkat yang membuat keduanya tercengang, memungkinkan dia untuk mendapatkan inisiatif. Bang! Labu anggur menabrak kepala pemuda berpakaian biru yang mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan itu menghancurkan kepalanya. Pemuda berpakaian biru yang sedang berpuas diri beberapa saat yang lalu telah menjadi mayat tanpa kepala dalam sekejap mata. Bang! 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 Pada saat yang sama, Zhang Shouyong pindah. Setiap kali kakinya melintas, mereka akan menginjak batu bata besar yang muncul dari udara tipis, memungkinkan dia untuk mendapatkan momentum dan berkedip sebelum meraih labu anggur yang dia hancurkan di tangannya. Pada saat yang sama, mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dan menghilang di dalam api penyucian ilusi. Ketika mayat tanpa kepala muncul di luar, itu menyebabkan semua ahli dari generasi yang lebih tua di luar tidak dapat membantu tetapi merasakan teror di hati mereka. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Metodenya sebenarnya sangat brutal. Banyak orang terkesiap. Aku ingin tahu dari dinasti mana orang malang ini berasal. Perwakilan dari banyak dinasti mengerutkan kening karena mereka khawatir pemuda berpakaian biru ini berasal dari dinasti mereka. Karena pakaian biru benar-benar terlalu biasa, hampir setiap dinasti memiliki seorang jenius muda yang mengenakan pakaian dengan warna ini. Di sisi lain, di penyucian ilusi, Zhang Shouyong yang telah membunuh rekan mereka di bawah hidung mereka menyebabkan kedua ahli muda lainnya menjadi marah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda sudah memahami konsep interpretasi Void tingkat kedua. Pemuda kurus itu menatap Zhang Shouyong dengan ekspresi suram saat energi asal di tubuhnya mengamuk, dan kemudian berubah menjadi api berwarna merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Suara mendesing. Di langit di atas pemuda kurus itu,
20 siluet naga bertanduk kuno pertama muncul sebelum 30 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Tahap interpretasi Void tingkat pertama. Konsep api menengah tingkat kedua. Selain itu, bukan hanya kamu yang memiliki senjata roh kelas 3. Mata pemuda kurus itu menyipit ketika tombak sepanjang 7 kaki muncul dari udara tipis di tangannya, dan pada saat tombak itu muncul, tombak itu melingkari api dan mulai sedikit bergetar. Suara mendesing. Selanjutnya, 13 siluet naga bertanduk kuno lainnya dan 4.000 siluet mamut kuno lainnya muncul di langit. Jelas, tombak sepanjang 7 kaki di tangan pemuda kurus itu adalah senjata roh kelas 3 juga, tetapi kekuatan amplifikasinya jauh lebih rendah daripada labu anggur di tangan Zhang Shouyong. Lagi pula, labu anggur senjata roh kelas 3 di tangan Zhang Shouyong secara pribadi disempurnakan oleh Duan Lingtian, dan itu mampu memberikan amplifikasi keseluruhan 70%, menyebabkannya jauh dari sesuatu yang dimiliki tombak roh kelas 3, tangan pemuda kurus itu bisa dibandingkan. Ingat di jalan menuju neraka itu adalah Kong Fang dari dinasti Darchu yang membunuhmu. Tombak roh kelas 3 di tangan Kong Fang bergetar dan tampak seperti ular piton lincah yang mengayunkan ekornya. Hanya dengan kalian berdua, penghinaan menyelimuti sudut mulut Zhang Shouyong. Kekuatan Kong Fang memang tidak buruk, namun perbedaan dalam senjata roh menyebabkan kekuatan Kong Fang menjadi 6.000 mamut kuno yang lebih rendah darinya. Meskipun kekuatan 6.000 mamut kuno tidak banyak, namun itu adalah jurang yang sulit untuk ditaklukkan. Yang terpenting, rekan Kong Fang yang lain tampaknya hanya seorang seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat pertama menurut pemuda berpakaian biru yang terbunuh sebelumnya. Seorang seniman bela diri tahap penafsiran Void tingkat pertama seperti ini lebih rendah darinya dengan kekuatan 10 naga bertanduk kuno atau lebih dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Apa, kamu meremehkanku? Pemuda kuat lainnya mencibir ketika energi asal di tubuhnya mengamuk sebelum berubah menjadi banyak bahan petir berwarna ungu yang melingkari tubuhnya, menyebabkan dia tampak seolah-olah dia adalah dewa petir yang telah turun ke dunia fana. Suara mendesing. Di langit, fenomena langit dan bumi muncul secara tiba-tiba. 30 siluet naga bertanduk kuno pertama muncul sebelum 20 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Tahap interpretasi Void tingkat kedua. Konsep menengah tingkat pertama. Tahap interpretasi Void tingkat kedua. Wajah Zhang Shouyong menjadi muram ketika melihat kekuatan yang diungkapkan oleh pemuda tegap itu. Baginya, seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua yang telah memahami konsep interpretasi Void tingkat pertama ini jauh lebih berbahaya daripada seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama yang telah memahami konsep tahap interpretasi Void tingkat kedua. Karena kekuatan yang terkandung dalam origin energi dapat diperkuat melalui senjata roh. Meskipun aku tidak memiliki senjata roh tingkat 3, tapi kupikir meskipun itu hanya senjata roh tingkat 4, itu cukup untuk membuat kekuatanku melampauimu dalam segala hal. Senyum dingin di wajah pemuda tegap itu semakin lebar saat pedang tebal dan lebar muncul di tangannya. Seiring dengan bahan petir berwarna ungu yang menyatu dengan pedang, 17 siluet naga bertanduk kuno lainnya dan beberapa ribu siluet mamut kuno muncul di langit. Ketika pemuda yang kuat itu mengerahkan kekuatan penuhnya, itu sudah melampaui kekuatan 67 naga bertanduk kuno, sedangkan kekuatan Zhang Shouyong hanya sebanding dengan kekuatan 64 naga bertanduk kuno. Xiao Feng, kamu tekan dia, aku akan mengambil nyawanya. Kong Fang tampaknya tidak terkejut sedikit pun dengan kekuatan yang diungkapkan oleh pemuda tegap itu, dan dia jelas tahu betul tentang kekuatan pria muda yang kuat di dalam hatinya. Mungkin, justru karena inilah dia akan mengucapkan kata-kata itu kepada Zhang Shouyong sebelumnya. Ingat di jalan menuju neraka itu adalah Kong Fang dari dinasti Darchu yang membunuhmu. Xiao Feng dan Kong Fang bergerak dari depan dan belakang untuk menutup jalan mundur Zhang Shouyong. Tatapan Zhang Shouyong berkedip, dan wajahnya benar-benar gelap. Jika Kong Fang bergabung dengan seorang seniman bela diri yang hanya berada di tingkat pertama tahap interpretasi Void dan telah memahami konsep interpretasi Void tingkat pertama, dia tidak akan khawatir sedikit pun. Namun sekarang, dia merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia tidak memiliki niat untuk terus maju bersama mereka. Kabur, tanpa ragu sedikit pun, Zhang Shouyong menginjak dan langsung melangkah ke batu bata besar yang terbentuk dari udara tipis oleh energi asal dan konsep bumi sebelum menggunakan kekuatan ini untuk terbang keluar. Astaga,
Seluruh tubuh Zhang Souhyong tampaknya telah berubah menjadi bola meriam yang melintas langsung ke kejauhan, dan dia ingin melarikan diri jauh dari sini. Kejar dia, tapi sayangnya, Kong Fang dan Xiao Feng sudah dipersiapkan sejak lama, dan pada saat Zhang Souhyong menginjak batu bata, mereka pindah untuk menghentikan Zhang Souhyong selangkah di depannya. Membunuh. Ketika dia melihat ini, Zhang Souhyong menyadari bahwa dia harus menyembelih jalan keluarnya, jika tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Bang! Pada saat pertama yang memungkinkan, Zhang Souhyong memilih Kong Fang yang memiliki kekuatan yang relatif lebih lemah, dan dia mengangkat labu anggurnya sebelum langsung menghancurkannya, menyebabkan ledakan yang menakutkan dan surga yang mengguncang udara bergema. Xiao Feng, Kong Fang tidak menghindar ketika dia melihat ini, dan tombak roh kelas 3 di tangannya bergetar namun tidak bergerak untuk menghentikan labu anggur Zhang Souhyong tetapi malah mulai mengumpulkan kekuatan tanpa henti. Oh! Pada saat kritis, pedang tebal dan lebar di tangan Xiao Feng yang digulung dengan sambaran petir berwarna ungu dengan keras turun ke labu anggur di tangan Zhang Souhyong, dan itu meledakkannya menjauh dari lintasannya yang akan berkedip ke arah Kong Fang. Sekarang, mata Kong Fang berbinar dan mengambil kesempatan bahwa Zhang Souhyong sementara tidak memiliki senjata roh di tangannya untuk diandalkan, dan tombak roh kelas 3 di tangan Kong Fang yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama tersapu tiba-tiba. Astaga! Pembicaraan berwarna merah menyala sepanjang 7 kaki itu tersapu seperti naga menyala yang meninggalkan guanya, dan itu menembus ke arah Zhang Souhyong dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga jauh melampaui kecepatan teknik gerakan Zhang Souhyong. Zhang Souhyong baru saja bergerak ketika tombak sepanjang 7 kaki itu telah membawa aura kematian yang pekat untuk tiba di dekatnya, dan itu dimaksudkan untuk menembus tubuhnya. Apakah aku akan mati? Pada saat kritis, hati Zhang Souhyong bergetar, dan sosok istrinya, Wang Qiong, muncul di benaknya pada saat pertama yang memungkinkan. Qiong, jika aku terlahir kembali di dunia, aku. Pikiran Zhang Souhyong belum selesai berbicara ketika lolongan pedang singkat langsung menembus gendang telinganya, dan itu menyebabkan pikirannya bergetar dan sosok cantik di benaknya menghilang, sedangkan, tombak roh kelas 3 yang akan menembusnya, diledakkan ke samping dan tidak menembus apapun kecuali udara. Wei Hao. Seiring dengan teriakan muram Kong Fang dan Xiao Feng yang masuk ke telinganya, Zhang Souhyong melihat wajah yang familiar muncul di hadapannya, dan itu menyebabkan matanya berbinar. Saudara Ling Tian, Duan Ling Tian, ketika dia mendengar Zhang Souhyong dan melihat sosok berwarna ungu yang dikenalnya, wajah Kong Fang menjadi muram. Jika itu adalah jenius muda dari dinasti lain, mungkin jenius muda itu tidak akan tahu kekuatan Duan Ling Tian. Tetapi Kong Fang telah melihat Duan Ling Tian bergerak di restoran di luar benteng Skywolf hari itu. Saat itu, Duan Ling Tian menamparkan temannya dengan kecepatan yang sangat cepat bahkan membuatnya merasa malu karena rendah diri. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Duan Ling Tian setidaknya ada di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Duan Ling Tian, murid Xiao Feng tidak bisa membantu tetapi mengerut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jenius muda dari dinasti Darhan yang telah menjadi pusat perhatian 2 hari yang lalu benar-benar memiliki kultivasi yang mengerikan. Dia sepertinya baru berusia 28 tahun, kan? Serangan biasa dari pedangnya menghancurkan tombak roh kelas 3 di tangan Kong Fang. Dalam hal kekuatan, saya khawatir dia tidak kalah dengan saya. Bakat alami seperti itu bisa dikatakan menantang surga. Kakak Zhang, bukankah kamu terlalu ganas? Melawan kekuatan gabungan dari seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama dan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua dengan kultivasi di tingkat pertama tahap interpretasi Void, hanya Anda bisa melakukan hal seperti itu. Duan Ling Tian benar-benar mengabaikan Kong Fang dan Xiao Feng saat dia tersenyum kepada Zhang Souhyong. Zhang Souhyong merasakan gelombang kebisuan saat mendengar ini. Apakah Anda pikir saya ingin? Jika dia tahu sejak lama bahwa ada seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua di antara musuh-musuhnya, dia akan melarikan diri pada saat dia membunuh pemuda berpakaian biru itu. Jika dia melarikan diri saat itu, Zhang Souhyong memiliki kepercayaan diri untuk tidak membiarkan Kong Fang dan Xiao Feng mengejarnya. Bab 794, Pembunuhan Instan. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Baiklah, kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Masalah mendesak yang ada adalah berurusan terlebih dahulu dengan orang-orang yang tidak berhubungan ini. Duan Ling Tian berbicara kepada Zhang Souhyong saat dia berbalik untuk melihat Kong Fang dan Xiao Feng. Saat ini,
Kong Fang dan Xiao Feng sudah mundur ke kejauhan, dan ekspresi mereka langsung tenggelam ketika mendengar Duan Lingtian. Duan Lingtian benar-benar menyebut kami sebagai orang yang tidak berhubungan. Zhang Shouyong mengangguk, kemunculan Duan Lingtian menyebabkan kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan dia tidak memiliki niat untuk melarikan diri lagi. Tatapannya yang membara mengunci Kong Fang pada saat pertama yang memungkinkan. Saudara Lingtian, serahkan orang yang menggunakan tombak ini kepadaku. Kalau begitu serahkan yang lain yang memegang pedang buruk padaku. Duan Lingtian mengangguk. Pedang yang buruk. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan Xiao Feng meledak ke dalam jangkauan, dan dia berteriak dengan dingin. Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu mampu menghentikan serangan Kong Fang? Mengalahkanmu? Duan Lingtian mulai tertawa. Apakah sangat sulit untuk mengalahkanmu? Kong Fang. Tepat ketika Duan Lingtian dan Xiao Feng sedang berkonfrontasi, Zhang Shouyong sudah menyerang langsung ke arah Kong Fang, dan dalam waktu singkat, dia sudah menempati posisi yang menguntungkan dalam pertempuran. Di hadapan dua orang yang memiliki kemampuan yang sebanding, perbedaan beberapa ribu mamut bertanduk kuno masih sangat besar. Jadi, Kong Fang praktis melawan Zhang Shouyong dari posisi pasif. Xiao Feng. Kong Fang merasa semakin ketakutan semakin dia bertarung, dan dia tidak ragu sedikit pun bahwa dia cepat atau lambat akan dikalahkan oleh Zhang Shouyong jika ini terus berlanjut, jadi dia buru-buru mengirim transmisi suara untuk mencari penyelamatan dari Xiao Feng. Wajah Xiao Feng tenggelam ketika dia mendengar ini, dan energi asal di tubuhnya melonjak keluar sebelum dengan cepat berubah menjadi banyak bahan petir berwarna ungu yang melingkari tubuhnya. Pedang roh kelas 4 di tangan Xiao Feng yang seperti dewa petir yang telah turun ke dunia bergetar, dan saber petir yang tertutup sambaran petir ini sepertinya siap menyerang kapan saja. Seketika, 67 siluet naga bertanduk kuno dan 4.000 siluet mamut kuno muncul di langit di atas Xiao Feng. Selain itu, aura ganas lain melonjak dari tubuh Xiao Feng dan menyatu dengan pedang roh kelas 4 di tangannya, dan memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Selanjutnya, 3 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit di atasnya. Konsep pedang dasar tingkat ketiga. Pada saat ini, Xiao Feng tidak menahan sedikit pun dan menggunakan semua kemampuannya. Tidak hanya dia benar-benar meledak dengan kekuatannya di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, amplifikasi pedang roh kelas 4 juga benar-benar terungkap. Selain itu, ia menggunakan konsep petir menengah tingkat pertama dan konsep pedang dasar tingkat ketiga. Setelah pedang roh kelas 4 di tangan Xiao Feng menyerang, itu akan sebanding dengan kekuatan 70 naga bertanduk kuno dan 4.000 mamut kuno. Kekuatan 70 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat fenomena langit dan bumi yang muncul di langit di atas Xiao Feng, dan kemudian dia berkata, saya kira kekuatan Anda dapat dianggap sebagai yang teratas di antara 10 jenius muda dari dinasti Darchu yang datang kali ini. Tapi, Duan Lingtian tidak melanjutkan berbicara. Origin energi melingkar dan melintas di tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi untaian angin kencang yang melilit di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa angin. Di langit, 30 siluet naga bertanduk kuno muncul sebelum 20 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Tahap interpretasi Void tingkat kedua. Konsep angin menengah tingkat pertama. Pupil Xiao Feng sedikit mengerut ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia sudah siap secara mental sejak lama, dia masih merasakan gelombang keterkejutan di hatinya ketika dia benar-benar melihat Duan Lingtian mengungkapkan kekuatan yang tidak kalah dengannya. Berapa umur Duan Lingtian? Namun berapa umurnya? Dia tahu bahwa ketika dia seusia dengan Duan Lingtian, dia bahkan tidak layak membawa sepatu Duan Lingtian. Haha, bagus, bagus. Hari ini, aku, Xiao Feng, akan menikmati kesempatan membunuh seorang jenius di martial Dao sepertimu. Aku kira itu akan menjadi pencapaian yang paling aku banggakan sepanjang hidupku. Xiao Feng menyeringai saat pedang roh kelas 4 di tangannya bergetar, menyebabkan siluet naga bertanduk kuno di langit mulai melonjak. Jelas, dia sudah siap untuk menyerang. Tapi sayangnya, mimpimu tidak bisa menjadi kenyataan. Suara acuh tak acuh Duan Lingtian terdengar. Pada saat Xiao Feng tercengang, dia dengan jelas melihat bahwa 4 siluet naga bertanduk kuno lainnya telah muncul di langit di atas Duan Lingtian. Pada saat yang sama, untaian energi berwarna ungu muncul dalam badai material yang menyapu tubuh Duan Lingtian, dan ada suara samar petir yang melompat di dalamnya. Konsep pencahayaan dasar tingkat 4. Murid Xiao Feng mengerut.
Konsep yang diungkapkan Duan Lingtian sekarang sama sekali tidak asing baginya, dan justru konsep pencahayaan yang dia pahami terutama. Ini bukan akhir. Selanjutnya, dia melihat fenomena di langit di atas Duan Lingtian berubah sekali lagi, dan dua siluet naga bertanduk kuno muncul sekali lagi. Kedua siluet naga bertanduk kuno ini muncul secara terpisah. Konsep pedang dasar tingkat pertama. Konsep bumi dasar tingkat pertama. Ekspresi Xiao Feng akhirnya menjadi muram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian tidak hanya memahami konsep interpretasi Void pada usia yang begitu muda untuk menerobos ke tahap interpretasi Void. Duan Lingtian sebenarnya telah memahami 3 konsep luar biasa lainnya. Apakah ini bakat alami dan kemampuan pemahaman yang bisa dimiliki oleh pembudidaya manusia biasa? Xiao Feng sangat meragukannya. Saat ini, Duan Lingtian belum menggunakan senjata roh. Namun fenomena langit dan bumi telah mengungkapkan 56 siluet naga bertanduk kuno yang melingkar dari langit dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Begitu Duan Lingtian menggunakan senjata roh, bukankah kekuatannya akan jauh melampauiku? Xiao Feng cemas. Duan Lingtian, terima seranganku. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Feng menyerang seperti sambaran petir dengan tujuan membunuh Duan Lingtian dan menyingkirkan semua masalah di masa depan sebelum Duan Lingtian dapat menarik senjata roh dan mengumpulkan kekuatan. Namun sayangnya, pada saat Xiao Feng menyerang, Duan Lingtian seolah-olah bisa memprediksinya dan menghindar ke samping. Angin puyuh. Seketika, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi badai yang berkelebat tinggi di atas langit. Pada saat yang sama dia berhenti bergerak, sebuah pedang muncul di tangannya, dan itu adalah pedang yang memancarkan gelombang aura menakutkan. Suara mendesing. Begitu pedang ini masuk ke tangannya, angin kencang yang melilit tubuh Duan Lingtian langsung menyembur ke dalamnya. Seketika, 30 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul dari udara tipis di langit di samping 56 siluet naga bertanduk kuno yang ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan di depannya menyebabkan murid Xiao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Amplifikasi 100%. Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua, dan ketika energi asalnya meledak sepenuhnya, itu sebanding dengan kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Saat ini, dengan mengandalkan pedang, dia memperoleh penguatan kekuatan 30 naga bertanduk kuno, dan ini menyebabkan Xiao Feng memiliki ekspresi tidak percaya pada saat yang sama dia merasa sangat terkejut. Bahkan jika itu adalah pedang roh legenda kelas 1, itu akan memiliki amplifikasi yang jauh lebih menakutkan daripada ini, kan? Persisnya pedang apa yang dimiliki Duan Lingtian ini? Xiao Feng takut, benar-benar takut. Pada saat ini, Duan Lingtian telah menggunakan semua kemampuannya, dan 86 naga bertanduk kuno telah muncul di langit di atasnya, sedangkan hanya ada 70 naga bertanduk kuno dan 4000 siluet mamut kuno di langit di atasnya. Bagaimana mungkin bertarung ketika perbedaan di antara mereka hampir sama dengan kekuatan 15 naga bertanduk kuno? Kabur. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Feng mengangkat pedangnya untuk digantung di atas kepalanya saat bahan petir berwarna ungu di tubuhnya melintas dengan cepat untuk menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sebuah petir yang sangat besar. Oh, pedang petir merobek langit dan melonjak dengan niat untuk melarikan diri. Mau kabur. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jijik ketika dia melihat Xiao Feng ingin melarikan diri, dan pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangannya bergetar saat dia mengeksekusi Radiant Flash 9 naga dengan konsep pedangnya, dan itu berubah menjadi 2 naga dewa material yang mengejar Xiao Feng. Astaga, astaga, naga surgawi menyerbu ke langit dengan kecepatan yang begitu cepat, mereka bahkan lebih cepat dari Xiao Feng yang tampaknya telah berubah menjadi pedang petir, dan mereka mengejarnya dalam waktu singkat. Duan Lingtian, lepaskan aku. Bebaskan aku. Xiao Feng jelas menyadari datangnya bahaya dan buru-buru memohon belas kasihan dengan suara keras yang mengungkapkan untaian kesengsaraan, dan itu mengejutkan Zhang Shouyong dan Kong Fang yang berada dalam pertempuran sengit sampai berhenti sementara. Keduanya melihat ke langit bersamaan ketika mereka mendengar ini. Di bawah tatapan mereka, mata 2 naga surgawi material tiba-tiba menembakkan 4 kilatan ekstrim, yang langsung masuk ke saber petir yang menerjang ke langit. Pada saat berikutnya, pedang petir hancur dan mayat jatuh ke tanah. Selanjutnya, mereka melihat bahwa ketika 2 naga surgawi tersebar di udara, sosok berwarna ungu mengejar mayat yang jatuh di udara sebelum secara terang-terangan mengambil cincin tata ruang di tangan mayat itu.
Mayat itu terus berjatuhan sebelum menghilang di dalam ilusori purgatori bersama dengan pedang roh kelas 4 yang dimilikinya. Saudara Lingtian, Zhang Shouyong benar-benar tercengang saat dia melihat sosok berwarna ungu tinggi di atas di langit yang jauh. Meskipun dia dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian telah membunuh Xiao Feng yang berada di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void hanya dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Kong Fang sangat pucat saat dia melihat sosok berpakaian ungu di kejauhan dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan jika Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua yang memiliki senjata roh kelas 3 untuk diandalkan, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk membunuh Xiao Feng dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah dia seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ketiga? Tiba-tiba, sebuah pemikiran yang bahkan menurutnya tidak masuk akal muncul di hati Kong Fang. Namun begitu pemikiran ini muncul, tidak mungkin baginya untuk menekannya lagi. Sebelumnya, setelah Duan Lingtian menarik pedang roh kelas kerajaan kuasi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Xiao Feng, dia akan segera menyingkirkan pedang roh itu, sedangkan 86 siluet naga bertanduk kuno di langit telah menghilang bersama dengan ini, dan tidak terlihat oleh Zhang Shouyong dan Kong Fang. Jadi mereka sama sekali tidak tahu persis apa yang terjadi sebelumnya. Bang! Di luar formasi prasasti yang membentuk api penyucian ilusi, mayat yang memegang pedang roh kelas 4 jatuh dan jatuh dengan keras ke arena pertempuran. Xiao Feng, perwakilan dari dinasti Darchu menjadi muram dalam ekspresi ketika dia melihat orang ini, dan dia berteriak kaget. Xiao Feng, seketika, perwakilan dinasti di dekatnya memandang perwakilan dinasti Darchu dengan terkejut. Dia Xiao Feng dari dinasti Darchu. Seharusnya, Xiao Feng ini sudah menjadi seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama 1 tahun yang lalu. Xiao Feng sudah menerobos ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void 3 hari yang lalu. Perwakilan dari dinasti Darchu berbicara dengan ekspresi muram. Apa? Seketika, perwakilan dari berbagai dinasti yang memiliki ekspresi menyendiri karena masalah itu bukan kepentingan pribadi mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Bahkan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua telah terbunuh. Bab 795, Berkolusi. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Jai. Lagi pula, sampai sekarang, sebagian besar jenius muda dari berbagai dinasti yang terbunuh di api penyucian ilusi hanya berada di tahap inisiasi Void, sedangkan, seniman bela diri tahap interpretasi Void tidak dapat dihitung dengan satu tangan dan semuanya adalah seniman bela diri di tingkat pertama dari tahap interpretasi Void. Namun sekarang, seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua terbunuh, dan itu menyebabkan perwakilan dari berbagai dinasti merasa sedikit terganggu. Hingga saat ini, total 35 orang telah meninggal, 9 orang lainnya harus mati sebelum 50 orang yang tersisa dapat dengan mulus melewati putaran pertama seleksi dan keluar dari ilusori purgatori. Banyak perwakilan bergumam pada diri mereka sendiri dan merasakan kecemasan yang mendalam. Di dalam api penyucian ilusi, saat menghadapi Duan Lingtian dan Zhang Shouyong sendirian, Kong Fang bahkan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Tanpa sadar, pakaian di belakang punggungnya sudah benar-benar basah oleh keringat dingin. Kakak Zhang, ingin aku melakukannya untukmu. Duan Lingtian melirik Kong Fang dengan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan Zhang Shouyong, dan kata-katanya menyebabkan wajah Kong Fang menjadi sangat pucat. Tidak, Zhang Shouyong menggelengkan kepalanya saat dia berlari keluar untuk menyerang Kong Fang sekali lagi. Astaga, labu itu menembus langit dan turun dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan wajah Kong Fang menjadi gelap saat dia buru-buru memblokir dengan tombak sepanjang 7 kaki di tangannya. Namun sayangnya, karena Xiao Feng telah terbunuh dan Duan Lingtian yang membunuh Xiao Feng berdiri di dekatnya, pikiran Kong Fang kacau balau, dan dia sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Setelah 15 menit berlalu, Kong Fang akhirnya terluka parah di bawah serangan terus-menerus Zhang Shouyong. Bang! Labu anggur turun dari langit seperti gunung yang menekan dari langit dan menghancurkan Kong Fang sampai mati. Setelah Kong Fang meninggal, Zhang Shouyong mengambil cincin tata ruang Kong Fang dan tombak roh kelas 3 sebelum menginjak kepala Kong Fang yang babak belur dan menggunakan kekuatan tolak untuk berkedip ke sisi Duan Lingtian, sedangkan, mayat Kong Fang malah dipercepat seperti itu, melintas dan menghilang sepenuhnya dari api penyucian ilusi. Saudara Lingtian, Zhang Shouyong memberikan cincin tata ruang dan tombak roh kelas 3 kepada Duan Lingtian, namun ditolak oleh Duan Lingtian.
Kakak Zhang, apa yang kamu lakukan? Ini adalah rampasanmu dari pertempuran dan tidak ada hubungannya denganku. Jika bukan karena kamu, aku sudah dibunuh oleh mereka sejak lama. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan harta rampasan ini dari pertempuran? Ambillah. Zhang Souyong berbicara dengan tegas. Pada akhirnya, Duan Lingtian mengambil tombak roh kelas 3 saja. Aku masih bisa mengembalikan tombak roh kelas 3 ini ke kuali dan memperbaikinya sekali lagi untuk memperbaiki senjata roh dengan kualitas yang lebih tinggi. Adapun cincin tata ruang, simpanlah, Kakak Zhang. Setelah dia selesai berbicara, Duan Lingtian melintas ke depan. Zhang Souyong menjauhkan cincin tata ruang tanpa daya sebelum menindaklanjuti Duan Lingtian. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang telah meninggal sampai sekarang, tapi berdasarkan waktu, setidaknya lebih dari 30 orang telah meninggal. Duan Lingtian tidak bisa tidak menebak-nebak di jalan. Aku ingin tahu di mana Suli dan Nona muda Tianwu berada, kata Zhang Souyong. Selama mereka tidak bertemu dengan sosok-sosok dari dinasti lain yang sulit dihadapi, maka mereka seharusnya baik-baik saja dengan kekuatan mereka. Meskipun dia berbicara seperti ini, Duan Lingtian masih sedikit khawatir dengan pendengarannya. Suli baik-baik saja karena dia memiliki kultivasi di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, jadi dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Feng Tianwu memiliki tubuh roh api, dan bakat alami serta pemahamannya jauh melampaui orang biasa, tapi bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Apalagi dia baru berada di level pertama dari Void Interpretation Stage, jadi ada banyak orang yang mampu mengalahkan dan bahkan membunuhnya. Di api penyucian ilusi, bahkan jika seseorang mati, dia akan mati sia-sia. Karena kecuali seseorang telah menyaksikan adegan itu dengan kedua matanya sendiri, jika tidak, tidak ada yang akan tahu siapa yang membunuh orang tertentu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tianwu, maka begitu Paman Feng menjadi gila, aku khawatir dia akan membunuh semua orang selain beberapa dari kita yang memiliki hubungan baik dengan Tianwu. Jika sesuatu terjadi pada Tianwu, Duan Lingtian percaya bahwa Feng Wudao sama sekali tidak akan tinggal diam, dan dia pasti akan membalas Tianwu seperti orang gila. Meskipun Feng Wudao selalu menunjukkan penampilan yang serius di hadapan Feng Tianwu, justru karena hal inilah Duan Lingtian dapat merasakan secara mendalam cinta kebapaan yang dimiliki Feng Wudao untuk Feng Tianwu. Itu adalah cinta kebapaan tanpa pamrih, cinta kebapaan yang membuatnya bisa memberikan segalanya demi putrinya. Feng Wudao bahkan rela menyerahkan nyawanya demi Feng Tianwu, dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan Duan Lingtian sedikitpun. Ayo pergi. Sosok Duan Lingtian melintas saat dia mempercepat untuk maju. Dia ingin menemukan Tianwu sesegera mungkin, karena dia khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi jika dia terlambat. Zhang Souyong mengikuti di belakangnya. 1 jam berlalu, namun Duan Lingtian dan Zhang Souyong belum pernah bertemu seorang jenius muda pun dari berbagai dinasti selama ini. 2 jam berlalu, Duan Lingtian. Tepat ketika Duan Lingtian dan Zhang Souyong terus maju, mereka tiba-tiba mendengar teriakan muram dari jauh. Suara ini tidak asing bagi Duan Lingtian. Duan Lingtian berhenti bergerak, dan tatapan tajamnya langsung mengarah ke sumber suara. Itu dia. Zhang Souyong berhenti bersama Duan Lingtian sebelum melihat ke atas, dan ketika dia melihat sosok yang mendekat secara bertahap, alisnya tidak bisa tidak terangkat karena dia mengenali orang ini. Orang ini juga seorang jenius muda yang datang dari dinasti Darhan ke kota gurun kuno untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti seperti dirinya dan Duan Lingtian. Xi Sang. Tetapi ketika dia memikirkan teknik rahasia yang tak terduga dari orang ini, murid Zhang Souyong mengerut secara bertahap, dan dia memiliki ekspresi ketakutan. Setelah beberapa saat, ketika dia ingat bahwa Duan Lingtian yang bisa membatalkan teknik rahasia Xi Sang ada di sisinya, Zhang Souyong menghela nafas lega dan kembali normal. Adapun Duan Lingtian, matanya diliputi kejutan yang menyenangkan ketika dia melihat Xi Sang, dan kemudian mereka berkedip dengan jejak cahaya dingin. Jika dia mengatakan siapa orang yang paling ingin dia bunuh setelah memasuki api penyucian ilusi, maka itu pasti Xi Sang. Saya awalnya khawatir bahwa saya tidak akan dapat bertemu Xi Sang, namun tidak pernah saya membayangkan bahwa dia akan datang mencari saya sendiri. Itu benar-benar pencarian yang mudah. Tapi dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa Xi Sang benar-benar mendekat langsung ke arahnya, dan senyum cemerlang menghiasi wajah Xi Sang. Duan Lingtian melihat cahaya dingin yang menusuk di mata Xi Sang dengan jelas,
dan ini menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit bingung. Zisang sebenarnya tidak melarikan diri setelah melihatku, secara logika, dia tahu bahwa tablet segel iblis yang kumiliki mampu menekan jiwa di tubuhnya yang tampaknya milik ahli tahap kaisar bela diri, jadi dia seharusnya tidak berani melawan aku langsung. Mungkinkah dia mendapatkan semacam pertemuan kebetulan selama 1 tahun yang singkat ini? Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Duan Lingtian, kita harus mengakhiri segalanya di antara kita, dan akhir ini akan dilakukan di sini. Zisang berbicara dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu sangat percaya diri, aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirinya. Duan Lingtian mulai tertawa. Saya kira Anda sangat jelas tentang dari mana kepercayaan diri saya berasal. Anda, Duan Lingtian, seharusnya tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa ranah ilusi di tempat ini, bukan? Zisang mencibir. Sepertinya orang tua yang tersembunyi di tubuhmu itu bukanlah sosok yang sederhana. Dia benar-benar tahu bahwa aku tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa di sini. Mata Duan Lingtian perlahan menyipit, namun dia tidak begitu terkejut. Jika pemilik untaian jiwa yang tidak lengkap dalam tubuh Zisang benar-benar ahli tahap kaisar bela diri di masa lalu, maka bahkan jika dia bukan master prasasti, dia pasti akan memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap prasasti. Karena bahkan jika itu adalah ahli tahap kaisar bela diri, begitu ahli memasuki formasi penekan jiwa yang dibangun oleh master prasasti yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat, ahli tersebut juga tidak akan dapat memanfaatkan kemampuan apapun melalui kekuatan spiritual. Tapi, bahkan jika saya tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa di sini, apakah Anda pikir Anda cocok untuk saya? Bagaimanapun, saya memiliki sesuatu yang dapat melawan orang tua itu, dan dia tidak dapat membantu Anda, kata Duan Lingtian. Dia sudah lama mendeteksi budidaya Zisang saat ini, dan itu hanya pada tingkat pertama dari tahap interpretasi Void. Jika Zisang tidak memiliki bantuan dari jiwa yang tidak lengkap yang tampaknya milik ahli tahap kaisar bela diri, tidak mungkin bagi Zisang untuk mengalahkannya. Zhang Shouyong berdiri di samping dan bingung ketika dia mendengarkan percakapan antara Duan Lingtian dan Zisang, dan dia sama sekali tidak dapat membedakan apa yang sebenarnya mereka berdua katakan. Keterampilan jiwa ranah ilusi, orang tua, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Huff, Zisang mendengus dingin, apakah menurutmu aku harus bergerak sendiri untuk membunuhmu? Kata-kata Zisang menyebabkan Duan Lingtian dan Zhang Shouyong tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok cepat muncul dari balik jurang yang jauh, dan tiba untuk berdiri di sisi Zisang dalam sekejap mata. Zisang, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu memiliki seseorang yang dapat melawanmu. Tidak heran kamu tidak membunuhku lebih awal dan malah memberiku bantuan. Jadi ternyata itu demi berurusan dengan Duan Lingtian. Orang yang datang berbicara dengan Zisang sambil menatap Duan Lingtian. Lu Yong, wajah Duan Lingtian tenggelam karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Zisang akan berkolusi dengan Lu Yong. Jika dia mengatakan jenius muda mana di api penyucian ilusi yang dia tidak yakin akan mendapatkan kemenangan, maka Lu Yong pasti akan menjadi salah satunya. Lagi pula, dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya, Thousand Illusions, di sini. Lu Yong, putra mahkota dinasti Darming adalah seorang seniman bela diri di tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Bahkan jika dia hanya memahami konsep tahap interpretasi Void tingkat pertama, kekuatannya akan jauh melampaui Duan Lingtian setelah diperkuat oleh senjata roh. Meskipun dia memiliki keterampilan bela diri ofensif peringkat surga tingkat tinggi, Radiant Flash 9 Naga, untuk diandalkan, tetapi sebagai seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ketiga dan putra mahkota dinasti Darming, Lu Yong pasti telah mengembangkan peringkat surga, keterampilan bela diri. Bahkan jika Radiant Flash 9 Naga miliknya lebih tangguh daripada keterampilan bela diri peringkat surga yang dikembangkan oleh Lu Yong, tetapi kekuatan Lu Yong jauh dari sesuatu yang Duan Lingtian mampu goncangkan. Jadi dia tidak memiliki kepastian sedikit pun saat melawan Lu Yong. Lu Yong, jangan meremehkan Duan Lingtian, itu hanya karena kita di sini. Jika itu di luar, maka mungkin Anda bahkan tidak akan menyentuh sudut lengan bajunya sebelum dibunuh olehnya, kata Zisang. Aku tahu, Zhao Weiyi dari dinasti Darming kita telah menderita kerugian di tangannya. Lu Yong mengangguk saat matanya menatap tajam ke arah Duan Lingtian, dan lampu sedingin es berkedip di dalam. Duan Lingtian,
Anda menyebabkan masalah di ibu kota dinasti Darming saya beberapa bulan yang lalu dan mempermalukan para jenius muda dari dinasti Darming saya sebelum menyebabkan kematian Kun Elder klan Zhao. Saya akan membalas dendam dengan Anda untuk hari ini. Saat Lu Yong berbicara, energi asal di tubuhnya tersapu dan tiba-tiba melesat ke langit sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya, menyebabkan dia berubah menjadi bola api yang besar.